Halo guys, kembali lagi di channelnya Cakdul. Nah, ini kami lagi baca channelnya Cakdul. Bang Rin, nggak apa-apa ya bang? Nah, jadi guys, kalian bisa lihat nanti di officialnya Abdul Rahman official. Iya. Oke, nah ini aku sudah kehadiran abangku yang super sekali ya kan guys. Nah, udah nggak sabar nih, ya, udah nggak sabar. Kira-kira apa yang mau kami bahas? Nah, kalian wajib sebelum kalian tonton video ini, kalian wajib dulu subscribe ini yang ada di bawah ini, kemudian like, share, dan komen. Jangan lupa ya, oke? Bang, sebenarnya bang, aku pun bingung mau bahas apa bang. Yang penting aku udah baca aja channelnya Bang Adul, soalnya susah kan aku baca channel dia. Konten-kontennya nggak ada yang berkualitas. Iya, nggak bermutu, makanya. Kalian setuju? Yang setuju komen semua. Setuju. Biar channel ini jadi channelnya Akbar Nur Hadi. Iya. Oke, bang, ini sebenarnya ada sih beberapa yang memang pingin Akbar tanyain ya kan bang. Jadi kita santai aja kan bang, kayak sharing biasa ya kan, ngomong-ngomong santai. Abang udah lama berhaji bang? udah apa ya dia ya? Udah uzur lah ya. Aduh, semua proses udah lewatin lah. Oh, udah semua ya. Sejak 2012, 8 tahun lah berarti ini. 8 tahun. Kalau kerja udah bisa beli mobil aja. Tapi karena kita berhaji jadi belum bisa beli mobil. Belum bisa. Kalau kita bisa beli mobil bang, Anda tanya nanti netizen Itu bang. dia. Kan kalau tadi pengurus, udahlah. Ya. Pengurus apa ini bang? Saya pengurus juga. Oh iya, udah nggak usah dibahas. Iya, nggak usah dibahas. Oke, nah kalau misalnya di 8 tahun itu bang, kira-kira banyak nggak adik-adik yang udah diberikan? Waduh, kalau bahasa adik-adik ini Bentar agak dulu bang, kita bongkar dulu kisah kasih asmaranya Bang Ri. Iya. enggak lah, sebenarnya enggak terlalu ke asmara ya, walaupun ya nggak bisa kita bilang enggak juga. Enggak kan, juga. Gitu, kan. Tapi yang jelas karena ya mungkin kita sebagai sesama mantan KBPA ya. Walaupun abang dekat komisariat, akun lebih tinggi kan dekat cabang. Ya Allah, tidak, sama aja. Yang punya YouTube calon-calon waktu ya kan. Nah, jadi pola dasar yang diterapkan itu sebenarnya awalnya sih banyak-banyakin SKSD. So kenal so dekat. Iya. Gitu kan. Pede tapi bang. Pede. Oh, pede. Harus pede. Karena kan ganteng ya. Oh iya. Harus pede. Harus kita. pede ya. Jadi cuma tak jarang yang kita coba SKSD pastinya kan yang namanya juga tipikal orang beda-beda. Beda ya, benar. Jadi nggak semua itu terjaring. Iya. Ya kan ada beberapa yang nyangkut, ada yang setengah nyangkut, ada yang sama sekali nggak nyangkut. Setengah-setengah dia. Nah, Ya. setengah nyangkut dia mau nyangkut tapi ragu, nggak mau nyangkut tapi pengen gitu. Jadi setengah nyangkut dia, dan ada yang nggak nyangkut sama sekali. Tergantung gimana metode pembawaannya. Tapi kalau selama 8 tahun berhari ini, dimulai dari dulu pernah jadi junior sampai pernah jadi senior. Sampai senior yang dituakan sekarang. Aduh, udah uzur ya, Udah uzur. ya, sesepuh ya. Sesepuh. Ya jadi kalau dulu ketika direkrut dulu, sebenarnya masih diterapkan itu apa namanya ya, perekrutan dengan iming-iming. Ya biasanya nggak jarang tuh ketika pengurus mau merekrut kader-kader itu pasti harus ada iming-imingnya. Ya kan, misalnya nanti ketemu kawan banyak atau nanti dekat dengan dosen. Nah ini sebenarnya yang harus jadi perhatian lebih. Sebenarnya ironi ketika kita bilang kalau kita berani, kita kenal dosen, berharap dapat nilai. Itu sebenarnya ironi karena artinya di situ pertama menghilangkan ketulusan dalam organisasi, yang kedua akan menurunkan kualitas kita dalam berkuliah. Padahal insan yang pertama dalam kualitas kita adalah insan akademis, ya kan? Makanya itu menjadi ironi, walaupun mungkin di beberapa komisariat atau di beberapa cabang itu hal yang lumrah gitu. Cuma itu bukan harus tidak harus kita jadikan sebagai patokan utama. Nah, kalau kita berbicara tentang proses perekrutan kader ini, ya kan, dalam pasal 10 Anggaran Dasar sudah dijelaskan
tentang apa-apa saja dan atau siapa-siapa saja yang bisa diambil atau direkrut sebagai calon anggota. Ya kan, yang pasal 10 ayat 1 itu adalah apa kok lupa kan? Udah lama ini. Udah lama ya, udah lama. Pasal 1. Pasal 10 ayat 1 Pasal 10. yang dapat menjadi anggota ini adalah mahasiswa Islam. Itu yang pertama. Mahasiswa yang beragama Islam. Ya. Apakah harus dibuktikan? Nggak harus. Yang penting ngaku aja. Dia ngaku Islam aja silakan lah ikut. Ya kan, mahasiswa Islam yang biasanya bisa terdaftar. baca Quran sih. Harusnya, yang namanya Islam kan. Ya kan, mahasiswa Islam yang terdaftar di perguruan tinggi dan atas sederajat. Kan ini kita jadi kayak apa nih? Upgrading nih kan. Ya kan, perguruan tinggi dan atas sederajat ini maksudnya apa? Ada perguruan tinggi, ada akademi, ada apa lagi? Institut, universitas dan lain-lain yang sederajat yang ditetapkan oleh pengurus cabang atau pengurus besar HMI. Jadi itulah syarat utamanya. Itu kalau secara konstitusi ya, secara normal. Terus kita bahas secara aturan hukumnya. Tapi kalau secara sosialnya, secara kondisi di masyarakatnya gimana? Siapa yang siapa yang dalam feeling kita sebagai seorang pengurus itu tahu kita, oh ini bisa dijadikan kader, oh ini bisa ditarik. Karena kan nggak semua. Nah, kalau misalnya abang kan selaku Kabid PA mudah itu kan. Kalau misalnya Kabid PA cabang, perkaderannya aja udah nggak rekrutannya. Jadi kalau misalnya abang lah untuk merekrut si calon-calon kader itu biasanya dilihat dari apa gitu? Oh gitu ya. Jadi sebelum sana kita jelaskan dulu kalau sebenarnya hari ini banyak salah kaprah ini. Kalau kita bilang PA itu adalah ujung tombak perekrutan itu sebenarnya adalah hal yang keliru. Karena ujung tombak perekrutan itu adalah PTKP. Ya PTKP. Kenapa? Karena PTKP itulah yang paling dekat dengan mahasiswa. Perguruan tinggi kemahasiswaan. Jadi mereka lah yang harus dekat ke mahasiswa. Jadi untuk perekrutan itu dimulai dari mana? Dari mana kita bisa memastikan bahwasanya mahasiswa itu adalah mahasiswa Islam? Pastinya kita harus ke musola kampus. Nah, kesimpulannya apa? PTKP itu adalah orang yang harusnya dekat dengan musola. Harusnya PTKP itu adalah orang yang harusnya dekat dengan musola. Tapi hari ini kita mau lihat stereotipnya gimana PTKP. Ya kan, rambutnya gondrong, celananya koyak, mandinya seminggu sekali. Ya kan, banyak merokoknya lagi. Terus ya banyak lah pokoknya yang mungkin gayanya itu udah kayak Wiji Tukul gayanya. Ya kan, rambutnya lah kemana-mana gitu kan. Nah, ketika PTKP ini adalah untuk tokoh perekrutan, itulah yang akan menjadi ikon di depan mahasiswa baru. Ya kan? Ini apalagi ini udah mau mulai tahun ajaran baru 2020 ya. Ya walaupun kita nggak tahu nanti kuliahnya ospeknya daring atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas proses perekrutan itu harus ada. Ada pasti. Nah, jadi ketika PTKP adalah ikonnya dalam perekrutan, dia adalah orang yang pertama ditengok oleh mahasiswa baru. Bagaimana wajah ini? PTKP dilihat ini pertama. Wah, tampilannya ini udah ngeri nih. Pasti itu akan mempengaruhi stigma dia. Oh ternyata HMI dia adalah lebih fokus ke arah aktivisnya, lebih fokus ke arah ini aksi-aksi demo-demo, ya kan? Karena tampilan itu seperti orang yang mau aksi. Tapi memang kalau misalnya baru pertama kali masuk HMI juga mikirnya dulu HMI itu cuma demo-demo aja sih. Nah itu ya, karena itu ikon yang tertanam secara apa ya? Secara fisik ya, secara covernya itu ya itu gitu. Bagaimana keadaannya itu membuat kita berpikir organisasi itu adalah organisasi yang bergerak di bidang apa ya bahasanya, aktivisme, di bidang politik, pergerakan dan sebagainya. Padahal ya jelas namanya adalah himpunan, bukan pergerakan atau gerakan. Ya kan, kita himpunan, filosofi himpunan itu juga ada. Himpunan itu berbeda dengan yang namanya ikatan, beda lagi dengan paguyuban, patembayan, persatuan beda. Kita adalah himpunan. Gitu kan. Ketika dikatakan himpunan, filosofisnya apa? Silakan pahami filosofis himpunan dalam matematika dulu. Ya kan, mungkin nanti ada guru matematikanya, kita harus pahami filosofis himpunan dalam matematika, baru bisa kita terapkan. Nah, jadi tadi pertanyaannya kan lupa kan? Kriteria untuk memilih calon kader. Ketika saya belum menjabat sebagai Kabid PA di komisariat itu, sebenarnya alhamdulillahnya itu pasif. Orang yang datang, mereka datang. Oh, orang yang cari. Iya, bang mau masuk, mau ikut HMI, gimana caranya? Itu
screening kecil-kecilan. Kenapa mau ikut satu? Kenapa mau ikut HMD? Kenapa mau ber-HMD? Apa untungnya bagimu? Kenapa harus mau? Sehingga mereka bisa melontarkan apa yang menjadi visi utama mereka. Karena kejujuran itu ketika mereka pertama kali berjumpa. Kalau udah di forum mau ngapain berani? Ya menambah ilmu segala macam, malah itu cakap-cakap cakap-cakap kosong gitu kan, cuma sekedar yang ingin kalau dalam screening itu bagian tuh screening level 1. Kalau kita di Bapers itu hanya ibaratnya sebuah semangka, itu hanya kulitnya saja, gitu kan. Eksistensi semata. Iya, gitu kan. Jadi kita harus melihat juga mereka ini bisa nggak menjadi orang yang ditempa. Seperti misalnya membuat sebuah lemari, itu kan kita nggak bisa pakai kayu sembarangan. Haruslah kayu yang benar-benar bisa ditempa. Karena ada model kayu yang gampang laku, kan? Nah, kita harus melihat bahwasanya lemari yang akan kita tempah itu adalah berasal dari kayu yang memang siap dan bisa untuk ditempah. Nah, kita melihat ketika kader ini, hari ini permasalahannya adalah ketika calon kader itu beraktivitas sebelum menjadi seorang kader, banyak yang merasa terasingkan. Pertama mungkin karena anggapan senior itu belum steril. Banyak itu kan, belum steril nggak pulang, dan dia merasa terasingkan. Tapi ada juga yang memang dia itu ya buka tembok, bodo amat mau steril mau enggak, yang penting aku mau nambah ilmu gitu, ada. Ya, sebenarnya malah itu lebih bagus gitu. Karena ketika orang-orang yang gampang tersinggung ini berhenti, itu yang parah. Makanya banyak mayoritas berhenti, banyak yang namanya kader lepas itu dikarenakan masalah perasaan. Baper. Kader baper. Padahal kalau dibilang itu, kenapa kita bisa baper? Karena berhenti mau perasaan. Dan yang namanya berhubungan dengan orang lain, yang namanya berorganisasi, itu tidak boleh menggunakan perasaan. Karena kalau yang kita bawa perasaan, maka yang terjadi adalah baper. Kan ini boleh Akbar potong dulu kan, Pak? Iya. Ketika kita berbicara tentang baper, pernah nggak sih abang harus jujur? Aduh. Ketika abang jadi KBPA, padahal abang chatnya itu chat sesuai sewajarnya, tapi si calon kader atau si kader ini baper dengan sendirinya. Mungkin abang terlalu perhatian sampai dia bilang kemana-mana bahwasannya abang baperin dia, padahal kita sebagai KBPA kan pasti ngasih. Iya. Paham lah abang kan? Iya, paham. Gimana abang pernah? Jadi memang dulu ketika saya jadi KBPA itu benar-benar menikmati, walaupun nggak lama ya, karena kan hasil reshuffle juga kan sebenarnya. Benar-benar menikmati, dan saya posisikan diri itu gimana maksimal dalam melakukan pengayoman terhadap kader. Misalnya ngantar dia ke satu, banjir pun ditempuh, hujan pun ditempuh gitu ya kan. Hingga akhirnya banyak kader-kader yang baper, tapi bukan bapernya dalam artian sebagaimana yang aku pikirkan. Bapernya gimana? Mereka menganggap saya sebagai ayah mereka. Sebagai ayah gitu kan. Sebagai ayah. Jadi ini abang udah kayak ayahku. Nungguin apa dia lagi call up LK1 gitu, mau nganterin hujan-hujan, udah kayak ayahku gitu dia. Aku dia bisa bilang apa ya udahlah. Tapi kalau masalah baper secara perasaan, ya mungkin kitanya pernah. ya ini juga aja ya. Bukan balik gitu ya. Kita yang mengayomi dia, kok kita yang baper kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, juga manusia kan. Kita kan juga manusia gitu. Ya wajar gitu kan. Tapi yang penting kita bisa mengontrol rasa itu. Kita bisa mengendalikan perasaan itu, tetap profesional dalam menjalankan tugas kan gitu. Itu paling penting. Karena yang gimana pun ceritanya, kita sudah terikat sumpah jabatan kan, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab kan gitu. Dan itu harus benar-benar kita pegang. Makanya sebenarnya fungsi pengurus terutama di bidang perekrutan dan perkaderan ini sangat penting dalam bukan hanya sekedar menambah jumlah kuantitas kader, tapi juga bagaimana kita bisa menjadi sosok yang dibutuhkan oleh kader itu tanpa perlu kita minta dia cerita masalah pribadi ya. Tanpa perlu kita minta ya kan, kita bisa menjadi sosok yang berbeda bagi setiap orang. Misalnya si A, dia butuh sosok seorang apa? Sosok seorang ayah, kita jadi ayahnya
Ya kan si B butuh sosok seorang abang, ya kita jadi abangnya. Ya kan si C butuh sosok seorang suaminya ya. Ya nggak bisa juga jadi suaminya kan itu kan. Tapi yang penting itu kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Karena itulah yang sebenarnya diinginkan oleh kader. Kader ya. Dan akhirnya ketika kita bisa menempatkan kepada mereka, mereka juga insya Allah akan mereka itu kepada adik-adik nanti. Jadi itu terus berlanjut gitu. Bahwasanya di HM ini bidang perekrutan itu bukan hanya membina kualitas, bukan hanya membina kualitas. Berapa jumlah kader di raker tuh segini ya, kayak harus segini, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa terikat secara emosional. Benar-benar kalau dia sakit kita sakit, kita senang dia senang. Sehingga yang tercipta adalah keutuhan dalam organisasi, benar-benar bentuk keluargaan. Karena semua yang kayak ini apa berteman lebih dari saudara. Tapi Bang, kalau misalnya semua kader-kader itu menerapkan sesuai dengan yang Bang bilang, mungkin hari ini masih bagus kayak. Iya, harusnya insya Allah. Ya. Karena memang mungkin sekarang yang berperhatikan malah kayak acuh nggak acuh sih Bang. Malah pengurus juga seakan nggak peduli dengan anggotanya. Ya. Hanya sekedar di LK1 kan, yang penting dia udah LK1 Ya. sudah. Karena kebanyakan dari adik-adik yang sudah LK1 nanya, Bang nggak ada tindak lanjut, nggak ada di follow up, nggak ada di ayomi, kayak dilepas gitu aja gitu. Makanya ini yang seharusnya bisa kita perbaiki, bagaimana ketika dia sudah kita rekrut, kita bina, kita LK1 kan ya harus dijaga gitu. Ya artinya kan ini kan salah satu juga ilmu yang bisa kita ambil ya ini. Ilmu apa? Sumber daya manusia, SDM. Ilmu kalau dalam pekerjaan itu human resource, HRD, ya kan? Jadi nggak selalu kita bahas berhayam ini akan menjadi seorang politikus, enggak. Kita bisa jadi HRD. Kita bisa bagaimana caranya diri kita bisa mengelola pribadi orang. Sehingga kita bisa belajar untuk mengayomi orang lain, sehingga yang timbul itu adalah rasa kepuasan akan bermanfaat bagi orang lain. Tapi memang kalau misalnya Akbar pribadi ya kan Bang, kalau misalnya sekarang lihat kader-kader ini dari 4 sih, kalau misalnya Abang pasti sudah dengar buku Personality Plus ya kan. Ya, Jadi kebanyakan juga kita juga dekat sama Nahem ini, kita lihat kan kalau misalnya semua sanguinis kayak tipikal Akbar nih, kayak enak juga. Akbar sanguinis berarti ya? Sanguinis. Oh, iya. Semua. Pure ya, pure ya. Nggak ada. Darah murni maksudnya. Darah murni. Kalau misalnya phlegmatis, kemudian koleris, melankolis, itu kan memang harus dibalancekan. Sama kayak kita di forum training, pasti kan di training ini kita harus membalancekan, harus ada keempat-empatnya. Iya, makanya jadi instruktur itu bukan mudah. Dia harus punya kepribadian ganda, ya kan? Instruktur itu harus punya kepribadian ganda. Kepribadian ganda bukan muka ganda. Iya, itu dia. Ingat ya guys, bukan muka ganda. Kebanyakan anak hari sekarang mukanya dua. Di depan kita baik. Curhat nih. Enggak, bener. Di depan instruktur seolah-olah dia baik, tapi di belakang malah menjelek-jelekan ya. Nah, jadi instruktur gimana dalam forum, jangan pernah dianggap dia bakal begitu di luar forum. Ya. Ya kan, karena instruktur juga manusia. Punya apa ya? Punya keinginan untuk bersenang-senang juga, punya keinginan untuk apa ya namanya? Berlenji-lenji lah rasanya ya, itulah pokoknya. Ya kan, jadi itu satu kepribadian ganda. Kemudian ketika dalam forum, instruktur juga bisa harus menetapkan waktunya kapan dia menjadi seorang yang sanguinis, phlegmatis, koleris dan melankolis. Jadi nggak mudah menjadi seorang instruktur, tapi percayalah menjadi seorang instruktur akan menjadi orang-orang yang terpilih. Itu adalah orang-orang yang terpilih. Jadi itu jadi bahas instruktur ya. Tapi nggak apa lah. Tujuan utama perekrutan itu adalah menjadi seorang pendidik. Jadi seorang guru. Karena apa? Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau misalnya kita selalu kita kader Bang, nggak ada yang mau jadi pendidik, susah juga. Nanti di cabang Medan isinya kita aja seumur hidup. Makanya sampai kami nanti punya cucunya 8 masih ngelola forum LK1. Ya jangan sampai lah. Karena kan pasti kayaknya ada nih generasi-generasi yang akan menjadi instruktur selanjutnya. Iya benar. Karena kalau nampaknya ya capek, sebenarnya ternikmati ya. Bang, terakhir nih yang mau bertanyakan, ada nggak Bang spesifik untuk kader-kader, contoh harus cantik, harus ganteng mungkin. Nah jadi kan biar
nggak salah kaprah. Kebanyakan kan orang mau berhaim itu dilihatnya, oh ini karena dia deket sama ini, oh ini anak si ini, oh ini. Nah, harus dikasih pandangan nih Bang buat teman-teman. Jadi yang nonton di channelnya Abdul Rahman Official ini paham bahwasanya berhaim itu tidak memandang sesuatu ya. Iya kan, tidak memandang kaya miskinnya, tidak memandang cantik gantengnya gitu. Ya, jadi yang namanya HMI ini, kalau kita fokusnya ke huruf yang ketiga, I, Islam adalah sebuah agama yang sangat sangat memprioritaskan yang namanya persamaan dan persatuan. Ya kan, filosofisnya adalah seperti ketika sholat berjamaah, ya kan, tidak ada yang berbeda-beda di saf itu, tidak ada paling depan tuh harus pejabat, nggak ada. Nah, itulah yang diterapkan dalam hal ini, bahwasanya tidak ada prinsip-prinsip perbedaan, semua sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah bentuk ketakwaannya kepada agamanya dan militansinya terhadap organisasi dan ketulusan. Cantik, ganteng, kaya itu adalah bonus. Relatif juga kan, karena kita juga nggak tahu cantik menurut Akbar begitu jelek menurut abang gitu lah pokoknya kan. Jadi cantik jelek itu bonus lah gitu. Nah ini ya mana tahu juga berhaim ini juga bisa jadi ladang apa ya bahasanya, cari jodoh, dapat jodoh gitu kan. Itu bonus lah gitu. Jadi kita anggap sebagai suatu hal yang timbul karena ketulusan kita kepada HMI. Tapi memang ada slogannya juga Bang, nikahi hatimu maka sempurnalah HMI. Nah kalau itu memang harus, ya kan, untuk apa capek-capek berHMI sampai ketiga, ya kan, tapi nggak dapat hati. Nggak dapat hati. Kan gitu. Cuma kadang memang hati ini udah lah waktu pas curhat lah, ini jadi curhat. Jadi curhat. Oke guys, mungkin itu dulu ya kan. Aku nggak mau ngebajak channel Bang Abdul ini, takut dia kan guys, bentar lagi guys mau jadi TET ya kan. Who is the next leader of North Sumatera? Selama ini dia lalak bawa materi mall. Iya, Jadi kali ini harus kita tantang dia yang jadi pemimpinnya guys. Nah oke guys, mungkin itu dulu guys konten kita hari ini. Nanti saya pastikan kita akan bajak kembali channelnya Bang Abdul. See you. Kalian ngapain ya? Gak ada Instagram ya? Baca-baca channel gue ya. Kenapa kalian Orangnya udah datang.